Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kak Toto. Hari ini eh, di melanjutkan sharing saya yang lalu tentang menggali bakat seni, ya khususnya seni lukis, seni rupa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di bagian kedua ini saya akan membicarakan atau sharing, menceritakan kembali testimoni peristiwa atau kejadian atau juga temuan-temuan yang saya dapat di lapangan ketika sedang mengajar atau menemani sahabat-sahabat saya untuk berkreasi. Pertanyaan yang sering timbul, nah ini paling banyak ditanyakan dari orang tua, yaitu apakah anak saya berbakat, ya, atau apakah anak saya mempunyai minat, apakah dia bisa menjadi pelukis seniman yang hebat, apakah bisa menjadi pelukis seniman yang sendiri, independen, yang melakukan semuanya sendiri dan lain-lain. Di sesi ini saya coba fokus ke menjawab tentang apakah anak saya berbakat atau apakah anak saya mempunyai minat dan bakat. Kita coba menelaah dua kata dulu nih, yang tentang bakat dan minat, ya. Sering disatukan sebagai minat dan bakat. Jadi banyak teori tentang minat dan bakat, nanti Bapak Ibu, saudara-saudari juga bisa cari sendiri di YouTube. Di Google. Nah, Mbak Google. Tapi kalau dari saya akan bercerita banyak berangkat dari pengalaman pribadi saya, karena saya sebagai seorang praktisi. Jadi bakat itu adalah sesuatu yang sifatnya diturunkan atau dia mendapatkan semacam DNA gitu ya, mendapatkan dari pengetahuan dari leluhurnya mungkin, atau orang sebelumnya, orang tuanya gitu ya. Bisa juga seperti itu, tapi kalau kita bicara misalnya dari sisi spiritual atau yang lebih dalam lagi, mungkin kita akan bilangnya bakat itu talenta, bakat itu gift, pemberian yang Tuhan kasih. Memang ini lebih mudah untuk dipahami karena sifatnya memang jika kita ulas secara ilmiah, secara penelitian, itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga bahasanya agak ribet gitu ya. Jadi intinya bakat itu sesuatu yang kita punya dari lahir, kita sudah tertanam di dalam diri masing-masing individu. Bakat itu bisa contohnya ya bakat menulis, bakat melukis, menggambar, bernyanyi gitu ya. Jadi orang sering bertanya apakah dia berbakat. Nah itu, kalau berbakat itu sifatnya gini, ketika dia melakukan suatu hal yang memang bakatnya, dia akan mempunyai kemampuan di atas rata-rata dari orang seusianya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih kecil, teman-temannya umumnya TK tuh misalnya gambarnya masih belok-belok, gambarnya masih banyak goyangnya,
misalnya gambar orang gitu ya. Nah, dia akan mempunyai kelebihan dari teman-temannya tanpa harus dia mendapat pembelajaran secara khusus gitu ya. Jadi ketika spontan dilakukan, dia akan mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Itu kalau bakat. Kalau minat, ini lebih, kalau bicara sederhananya, ini lebih ketertarikan akan satu hal gitu ya, akan sesuatu bidang keilmuan gitu, atas sesuatu kegiatan. Nah, minat ini bisa banyak, bisa macam-macam. Kadang-kadang juga satu individu mempunyai minat yang beragam gitu ya. Bisa juga tergantung moodnya, tergantung lingkungannya, tergantung, biasanya ini dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya gitu ya. Jadi minat ini bisa sangat dipengaruhi orang-orang di sekitarnya. Misalnya dia hidup di teman-temannya seniman pelukis gitu ya, bisa saja muncul minatnya untuk juga bisa melukis karena melihat lingkungannya, karena melihat ingin seperti teman-temannya, ingin seperti saudaranya. Nah, itu bisa timbul minat. Minat ini bisa diikuti juga oleh semangat juang, semangat belajar yang tinggi bisa. Ya, bisa juga ya santai-santai aja juga banyak gitu. Kalau tadi kita balik ke talenta, ke bakat. Bakat itu di bakat itu ketika dia mampu, ya apapun yang dilakukan pasti lebih baik dari teman-teman di sekitarnya. Dengan catatan seperti ini, kalau teman-temannya belajar hal yang sama, dia juga belajar hal yang sama, misalnya sama-sama musik gitu ya, dia akan selalu lebih unggul nih, dia akan selalu mendapat nilai lebih bagus. Tetapi kalau misalnya temannya belajar makin giat, makin terus tekun, kemudian yang mempunyai bakat ini tidak terlalu diasah, tidak dilatih, ya mungkin yang tekun ini bisa melewati itu, melewati orang yang berbakat itu. Tetapi intinya orang berbakat dan bertalenta biasanya mempunyai kelebihan ya. Jadi ketika dia memang belajar di bidang pekerjaan yang menjadi bakatnya, dia akan mudah sekali untuk mencapai yang top position gitu ya, yang tertingginya lah gitu, yang kemampuan terhebatnya gitu. Nah, kenapa saya bicara ini dua-duanya saya jelaskan di awal? Karena ini menjadi sangat penting nantinya ketika saya memperlakukan anak saya, memperlakukan murid saya ketika mereka mulai belajar melukis atau berkreasi. Jadi saya akan lihat itu, apakah dia mempunyai bakat atau bakatnya biasa tapi minatnya luar biasa gitu ya, atau punya bakat luar biasa, minatnya juga luar biasa gitu, atau minatnya nggak terlalu tapi bakatnya sebenarnya luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu nantinya akan menjadi catatan penting bagi saya ketika, bagi kita semua mungkin ya, yang mau istilahnya membimbing anak-anak kita. Nah, itu menjadi patokan-patokan dasar nanti treatment apa yang akan kita berikan ke anak-anak kita, kemudian cara seperti apa, latihan yang seperti apa, pendekatannya juga bagaimana. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah paham mana minat, mana bakatnya. Banyak sekali orang yang berbakat ketika sudah dewasanya gitu ya, itu bisa kalah dengan orang-orang yang sebenarnya bakatnya biasa aja atau kurang, tapi mempunyai semangat belajar, mempunyai minat yang kuat dan semangat belajar. Nah, itu bisa saja dia lebih unggul ya, sangat bisa, sangat mungkin. Tetapi yang
paling beruntung dan paling keren, paling bagus ya ketika dia mempunyai bakat di satu bidang, terus dia juga sangat berminat di situ. Nah, jadi semangat belajarnya juga sangat kuat. Nah, dia bisa menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Lalu, apakah anak saya berbakat? Ya, di seni gitu ya. Misalnya kan karena mereka datang ke saya biasanya mau memberikan anaknya semacam les atau digali kemampuan seninya. Makanya pertanyaan yang timbul adalah, gimana Pak, anak saya berbakat tidak gitu. Nah, biasanya saya cukup lama nih menjelaskan ini. Saya bilang yang saya lakukan adalah bakat seperti apa yang saya tanya kembali, bakat seperti apa yang Bapak maksud atau Ibu maksud gitu ya. Kemudian mereka mulai menjelaskan, ya bakat melukisnya, menggambarnya baguskah, lalu mempunyai kekuatan tidak gambarnya, lukisannya, anak seperti itu. Nah, saya biasanya akan menjelaskan beberapa hal penting yang biasanya tampil dalam sebuah karya seni rupa gitu. Saya akan bilang bahwa setiap anak itu berbakat, karena saya setuju sekali dengan Einstein juga pernah bilang ya, bahwa setiap orang itu juga berbakat di bidangnya masing-masing, di spesialisasinya. Jadi juga Picasso juga bilang setiap orang itu juga terlahir memang mempunyai bakat, apalagi bakat seni gitu ya. Picasso pernah bilang semua orang itu seniman, semua orang itu mempunyai bakat seni. Nah, kemudian saya akan lanjutkan, ya memang semua orang, saya yakin dan saya bisa memastikan bahwa semua orang mempunyai bakat di bidang seni rupa ya, kita bicara seni rupa dulu nih. Nah, tinggal yang dicari adalah, karena seni rupa ini begitu luas, begitu banyak gaya, begitu banyak aliran, begitu banyak tampilan, begitu banyak pendekatan. Nah, maka yang dicari kemudian adalah di manakah sisi artistik terbaik dari bakat seni saya itu gitu. Jadi bisa saja gambarnya biasa, tapi kemudian ketika dia membentuk, dia lebih bagus ya, membuat patung dari clay, dari tanah liat, dari pahatan dan lain-lain, itu dia mungkin saja sangat mungkin bisa lebih bagus gitu ya. Ada gambarnya biasa, mematungnya biasa, tapi ketika menyusun-nyusun, memilah-milah, menyusun-nyusun, menata ulang, menjadi sesuatu yang artistik gitu. Kemudian ada juga yang kalau gambar gak bisa, tapi begitu dikasih cat, spontanitas gerakannya dengan cat luar biasa, menghasilkan karya-karya abstrak yang ajaib gitu ya. Nah, seperti itu banyak sekali pendekatan seni yang bisa nantinya menonjolkan, mengeluarkan sisi terbaik dari setiap orang, sisi artistiknya ya, yang terbaik dari setiap individu. Tapi memang menjadi catatan bahwa sangat sulit untuk kita bisa menilai diri sendiri, maka perlu seorang ahli yang mengerti benar, bisa juga seorang seniman, bisa seorang guru, bisa seorang dosen seni, untuk menanyakan apakah karya saya sudah cukup bagus sekali, atau mempunyai keunikan tersendiri. Nah, ketika menanyakan hal ini juga sebenarnya kita perlu hati-hati juga, karena pengetahuan orang gitu ya tentang dunia seni itu masih juga banyak yang berseberangan ya dengan gaya-gaya klasik, pasti berseberangan dengan beberapa orang-orang dengan pemahaman modern, postmodern, lalu kontemporer gitu ya. Banyak hal dari hasil karya yang kita buat gitu.
Nah, nanti kita bicara itu di lain waktu ya, tapi saya mau jelaskan bahwa kita sangat bisa menjadi seorang seniman kalau memang mau. Yang diperlukan adalah mencari tahu sisi artistik terbaik saya di mana. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, kemudian minat, ya kita bicara minat. Minat itu mungkin kita udah tahu nih. Saya tuh gambar orang nggak bisa bagus-bagus amat misalnya, atau saya gambar pemandangannya gitu, realis saya tidak begitu halus. Tapi saya mempunyai minat yang besar untuk melukis gitu ya, untuk menggambar. Nah, demikian juga itu bisa kelihatan juga dari misalnya kita mendampingi anak-anak kita. Anak-anak kebutuhan khusus ya. Itu juga bisa kelihatan kok di mana minatnya. Jadi yang saya lakukan biasanya saya memberikan atau membuat tes sederhana dengan memberikan beberapa media lukis ya. Tapi umumnya yang saya lakukan karena saya mengajar melukis, biasanya saya awal memulai dengan 2 dimensi, dengan cat dan kanvas. Jadi saya akan memberikan cat, lalu saya akan lihat responnya. Kalau anak itu verbal dan bisa diajak komunikasi, saya akan tanya, kamu hari ini mau gambar apa? Mau membuat apa gitu ya. Lalu kalau misalnya dia bisa membuat pilihan, kita langsung cari gambarnya dan kita persilakan anak itu mulai untuk membuat gambar atau lukisan. Bisa dari karya imajinatif atau dari pikirannya sendiri, bisa juga melihat contoh. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Tapi nanti ini kan saya bahas juga. Kenapa banyak juga pertanyaan yang gambarnya sih bagus, ini lukisannya bagus, tapi dia masih nyontoh. Nah, gambarnya bagus, lukisannya bagus, tapi kok dia nggak bisa gambar sendiri? Apa maksudnya nggak bisa berimajinasi? Nah, ini hal yang sebenarnya sederhana, tetapi kalau kita tidak hati-hati juga bisa menyesatkan gitu ya. Nah, kita balik ke yang tadi sampai di minat anak tadi ya. Jadi itu bisa kelihatan sekali dia berminat atau tidak itu paling gampang. Jadi ketika sudah, dia akan kelihatan ketika sudah melakukan melukis, dia akan kelihatan dari ekspresinya, dari semangatnya itu paling sederhana akan kelihatan. Bagaimana jika ada anak yang nggak begitu kelihatan antusiasnya? Ya sebenarnya kalau secara sederhana saya akan bilang ya jangan dipaksakan gitu ya. Tetapi bahwa pendidikan seni yang saya ajarkan itu memang mencoba menjawab 2 keadaan, situasi, yaitu seorang anak berkebutuhan khusus yang mau jadi seniman, mau jadi pelukis, atau mau mempunyai keahlian di melukis. Satu. Kedua, kegiatan seni rupa yang saya ajarkan, seni lukis yang saya berikan ke murid lebih ke sebagai media terapi atau therapeutic art. Nah, itu untuk melatih motorik halus, melatih gerakan tangannya, melatih menggambarnya gitu ya, melatih fokusnya dan konsentrasi. Jadi ada 2 sisi yang biasanya saya mau tawarkan ke murid-murid gitu. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup jelas untuk minat dan bakat ya. Jadi bakat itu memang istilahnya secara DNA dia terlahir sebagai penyanyi kah, jadi mempunyai timbre suara yang bagus, warna suara, berarti tinggal dilatih sedikit dia sudah bisa menjadi penyanyi yang baik. Atau misalnya secara garis keturunan dia punya, atau dari kakeknya, buyutnya segala macam ya, ada yang mungkin seorang pelukis atau seorang arsitek, kemudian di cucunya, di anaknya itu ada yang menurun, atau juga bisa saja di dalam keluarga nggak ada kok yang bisa gambar yang ini, tapi
dia bisa menggambar ya. Itulah bakat, talenta yang Tuhan kasih ke anak-anak kita. Yang jelas tiap individu tidak ada yang sama, diberikan jumlah talentanya juga, kemampuannya. Bukan seberapa besar kita diberikan talenta itu, tetapi bagaimana, yang penting adalah seberapa semangat, seberapa punya kemauan, seberapa tekun kita untuk mengoptimalkan talenta yang Tuhan kasih. Gitu ya. Nah, ini bicara tentang talenta dan bakat dan minat itu seperti itu. Kemudian ada namanya di anak autis atau anak kebutuhan khusus tuh ada sindrom Asperger. Nanti boleh cari tahu sendiri sindrom Asperger itu apa saja, tetapi bahwa ada keunikan di Asperger itu adalah bahwa biasanya anak ini ketika sudah mencintai suatu hal gitu ya, entah itu musik, entah itu lukis, entah itu olahraga, entah itu apapun, dia sangat mencintainya gitu. Jadi seperti hidup dan matinya lah gitu. Jadi bermain musik tuh benar-benar buat dia seperti sesuatu yang nggak bisa dia tinggal gitu. Melukis juga seperti itu, atau bernyanyi gitu, atau yang lain lagi. Nah, ini ada sisi beruntungnya gitu, karena mungkin saja walaupun bakatnya tidak terlalu kuat, tetapi karena ketekunannya itu membuat dia juga bisa menjadi sangat profesional. Tapi yang lebih beruntung lagi jika misalnya anak ini punya bakat yang luar biasa, lalu minatnya menuju ke arah yang sama, itu menjadi sesuatu bonus yang luar biasa. Nah, untuk di kasus anak-anak kebutuhan khusus memang tidak semudah ketika saya atau kita misalnya menilai atau mengajar anak-anak yang non ABK gitu ya. Karena pastinya kalau non ABK kita sudah dimudahkan oleh komunikasi yang verbal, menyampaikan sesuatu dengan mudah. Nah, di kendala-kendala anak berkebutuhan khusus yang non verbal ini menjadi tantangan tersendiri, karena saya atau kita diwajibkan untuk langkah awal adalah membangun jembatan komunikasi. Jadi bukan langsung direct, langsung perintah, langsung just kasih tugas, langsung kasih penilaian, tidak semudah itu. Tetapi bahwa harus dibangun dulu jembatan komunikasi, harus ada trust dulu di situ antara kedua individu, saling percaya. Si anak juga mengerti bahwa saya hadir untuk membantu kamu, dan kita juga harus bisa memahami keterbatasan dari anak yang akan kita dampingi tersebut. Itu menjadi sangat penting, karena ketika kita lalai akan hal itu, emosi, kemarahan, frustasi pasti dengan mudah hinggap di kita gitu. Tapi kalau kita paham itu semua, paham aturan mainnya, maka semua itu mengalir dengan mudah gitu. Tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam perjalanannya. Kalau buat saya sendiri itu malah jadi semacam challenge ya, karena saya harus bisa menemukan cara-cara baru, pendekatan-pendekatan baru untuk bisa membuka komunikasi terhadap anak didik saya. Seperti itu kira-kira penjelasan saya untuk minat dan bakat. Nah, bagaimana sih Pak saya bisa tahu bakat anak saya di mana ya gitu? Kalau saya bilang kalau bernyanyi itu paling sederhananya gini, begitu dia suaranya bagus, timbrenya bagus, enak didengar, kemudian waktu dia ngehit nadanya itu juga
pas gitu ya, hampir nggak ada falesnya. Nah buat saya itu bakat yang luar biasa gitu, tinggal diasah dan dilatih untuk memaksimalkan. Kalau di seni rupa gimana ngelihat bakatnya? Ya itu tadi, kita bisa melihat dari banyak aliran gitu ya. Nah, untuk bisa itu maka yang kewajiban pertama sebagai orang tua atau pendamping ya kita upgrade nih kemampuan diri kita tentang karya seni. Ya kita harus belajar juga tentang karya-karya seni rupa di dunia, dari era per era, gerakan, aliran, sampai dari yang klasik sampai yang sekarang, sampai yang kontemporer, sampai yang seterusnya, dari yang 2 dimensi, 3 dimensi, instalasi. Nah itu memang harus kita kuasain ketika kita mau benar-benar mendampingi itu. Atau setidak-tidaknya matanya ini dibelanjain dengan barang-barang yang bagus, melihat karya-karya seni yang bagus, menghadiri pameran-pameran yang mempunyai referensi yang bagus. Nah itu salah satu cara. Bisa juga kita pasti belajar membaca, googling atau lihat di YouTube, ikutin kuliah-kuliah seni yang banyak kok dilakukan oleh dosen-dosen keren gitu ya, dan kita bisa belajar di situ tentang seni rupa. Karena kalau kita tidak belajar, nah ini kasihan anaknya, akan bakatnya itu bisa aja hilang karena kita mencari di tempat yang lain. Karena yang sudah dia tampilkan gitu ya, misalnya ada anak nih yang mempunyai bakat lukis abstraknya bagus gitu ya, dia tangannya tuh bagus, mau lempar aja hasilnya bagus gitu ya. Nah karena kita tidak mengerti abstrak, itu lewat begitu aja, malah kita suruh paksa ya gambar bentuk, gambar apa yang kalaupun mungkin bisa tetapi hasilnya jadi rata-rata gitu. Nah ini kalau saya lebih membawanya pada faktor efisiensi dalam hal ini, misalnya karena anak kebutuhan khusus itu kan treatmentnya setiap kali kita mengajari sesuatu nggak sekali langsung dia paham mengerti gitu ya, jadi kita mesti berproses berulang kali. Tapi kehebatannya adalah ketika sudah tertanam di dalam hatinya, di dalam dirinya, tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Nah ini kehebatannya mereka. Nah seperti itu. Jadi kita harus sering-sering ya mengulang gitu ya, sering-sering kepada anak-anak kita ini untuk memberi pembelajaran tuh. Kalau anak-anak kebutuhan khusus itu memang intinya di repetisi, kita nggak boleh bosan, kita nggak boleh gampang menyerah dan putus asa, karena semua itu sebagai challenge buat kita sebagai pendamping, sebagai orang tua. Nah bakatnya apa ya gitu kan, tanya bakat seninya sampai sejauh mana. Nah itu kita belajar, kita bisa lihat oh ternyata dia mempunyai gaya abstraknya bagus. Oh ketika gambar orangnya kenapa tangannya panjang sebelah, oh dia punya deformasi, dia bisa membuat deformasi atau distorsi gambar tapi tetap enak dilihat gitu. Nah itu memang kita harus belajar atau tanya ke ahlinya gitu, ke guru-guru lukis atau ke seniman-seniman besar, atau kalau sekarang zaman medsos ya dilempar aja ke publik, nanti kita lihat respon orang. Tapi juga nih mesti hati-hati ya, kita pilih-pilih komunitas juga gitu. Jadi ketika kita mau jualan tempe ya, sama kalau bisa sama penggemar pecel dan gorengan, itu pasti tempe kita direspon dengan bagus. Tapi kita jual tempe tapi di kalangan komunitas wine ya pastinya tempe kita dilempar dan diinjak-injak gitu. Jadi waktu kita mencoba riset pasar tentang karya anak kita ya, kita cari komunitas abstrak yang memang orang-orangnya itu mempunyai hati yang tulus, yang terbuka gitu ya, seniman-seniman yang hebat, yang punya kerendahan hati. Nah itu bisa kita minta bantuan untuk menilai karyanya gitu. Jadi jangan semena-mena, wah itu ada seniman yang gini, kita datengin lalu dia dengan seenaknya sendiri ngomong wah jelek karyanya. Atau lagi saya pernah dengar juga deh, wah ini jelek aja belum. Jadi hal-hal yang orang akan bilang kita jelek, tidak bagus ya karena nggak kenal gitu. Tapi kalau orang itu kenal, dia tahu latar belakang kita seperti apa, dia tahu
kegundahan hati kita seperti apa, kebutuhan khususnya apa. Nah, dia akan melihat itu secara keseluruhan gitu ya, jadi bisa memberi penilaian yang lebih baik. Saya rasa cukup jelas ya tentang minat dan bakat. Jadi kalau minat pasti gampang lah ngelihat dia dikasih apa lalu responnya seperti dia senang, dia bisa berlama-lama di situ, ya berarti itu berminat. Tetapi apakah bakatnya di situ, nah itu mesti dicari tahu lagi. Tetapi bagi saya, ketika dia berminat tapi bakatnya nggak terlalu bagus, yang penting dia kelihatan happy, dia kelihatan senang di situ, kita support. Nah, dengan demikian dia akan bergembira, bersenang-senang, punya semangat ketika berkarya dengan kemampuan dia yang apa adanya. Nah, itu justru kadang-kadang bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang menarik, karya-karya yang mempunyai semangat pembaruan yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau ditanya lebih penting mana, ya sebenarnya dua-duanya mempunyai perannya sendiri gitu ya. Bakat juga mempunyai peran sendiri, minat juga punya sendiri. Tetapi kalau saya bicara di koridor terapi untuk anak kebutuhan khusus, ya saya lebih memilih minat sebagai pilihan yang pertamanya gitu ya, karena kalau kita bicara terapi, kebutuhannya adalah repetisi, pengulangan, dan ini butuh daya tahan, butuh dia nggak bosen, nggak cepet bosen. Nah itu berarti kan dia harus menyukai itu dulu. Nah, kenapa saya ambil seperti itu? Karena ketika dia menyukai satu hal, lalu dia mau berlatih, bisa berlama-lama di situ, berarti fokusnya akan bertambah. Nah, ketika fokusnya bertambah, komunikasi baru bisa terjalin dengan lebih baik antara orang di sekitarnya, dengan anak itu dengan yang di sekitarnya. Nah, problemnya anak autis apalagi ya kebutuhan khusus itu kan masalahnya di fokus dan konsentrasi. Nah, kalau fokus dan konsentrasi, latihannya ya memang dengan sesuatu yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang sampai durasi yang menjadi hitungan ya, durasinya lebih lama. Nah, nanti untuk masalah latihan fokus dan konsentrasi saya akan bahas di video yang lain gitu ya, karena ini juga penting tuh. Kadang orang tua bilang ayo fokus konsentrasi, tapi dia sendiri gak pernah ngajarin gimana sih latihan fokus dan konsentrasi, padahal itu sangat sederhana dan semua orang bisa melakukan, buat diri sendiri juga bisa buat anak-anak tercinta, anak-anak non ABK atau anak-anak juga bertalenta, berkelebihan khusus. Nah, itu juga kita bisa latih fokus dan konsentrasinya gitu. Tapi kalau bicara misalnya untuk kekaryaan gitu ya, ya pasti bakat menjadi pilihan yang pertama, menjadi urutan yang pertama, karena di situ tapi ini dengan catatan ya, ketika bakatnya bagus lalu diikutin dengan minatnya juga yang bagus, nah itu biasanya itu udah pasti the best. Dia bikin apapun bagus, dan catatannya biasanya effortless, nggak banyak kesulitan, nggak banyak tantangan yang harus dia lewatin, tapi dia kerjain santai, dia kerjain tenang, ya hasilnya bagus gitu, hasilnya luar biasa seperti itu. Oke, saya rasa untuk minat dan bakat sudah cukup. Nanti boleh kasih komen, kasih pertanyaan. Nah, saya akan bahas itu di materi-materi video selanjutnya ya. Jadi saya akan selalu mengupas ya, di beberapa episode ke depan ini tentang menggali bakat seni lukis anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang keahlian saya sebagai penggali bakat, saya sudah menekuni ini lebih dari 20 tahun. Nah, sudah ratusan siswa, murid-murid saya yang berkebutuhan khusus,
Dan tentunya yang saya berikan ini adalah sharing ilmu, pengalaman ketika saya mengajar. Nah, nanti boleh juga Bapak Ibu yang akademisi atau peneliti gitu ya, bisa disangkut pautkan dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan. Karena saya juga sering menjadi narasumber dalam seminar-seminar, saya juga sering menjadi bahan penelitian untuk program-program pasca sarjana tentang psikologi, tentang seni untuk kebutuhan khusus, tentang seni untuk terapi, itu dari UI pernah juga, dari UGM juga pernah program-program pasca sarjana, kemudian dari beberapa kampus yang lain juga pernah menjadikan saya sebagai bahan riset, bahan penelitian, sebagai praktisi tentunya dari sisi praktisi gitu ya. Oke, semuanya semangat, selalu semangat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kerjakan itu semua dengan riang ya, dengan kegembiraan, karena nantinya ini kesaksian saya, nantinya mereka tuh memberikan kebahagiaan kepada kita tuh yang luar biasa. Dan saya sudah melihat itu juga, banyak akhirnya orang tua yang terharu melihat pencapaian-pencapaian anaknya yang luar biasa. Dan seringkali juga saya ulang di pembicaraan-pembicaraan saya bahwa kalau bukan karena murid-murid saya yang hebat ini, saya nggak mungkin dipanggil ikutan ke istana ketemu 2 presiden ya. Nah, ini sering saya bicarakan karena ini menjadi sebuah kebanggaan sudah pasti, tetapi bahwa ini buat saya sebagai suatu mujizat. Itu saya yang sekolah biasa-biasa, mimpi ketemu presiden juga nggak pernah. Nah, karena saya menemani sahabat-sahabat saya ini, bonus malah 2 presiden ya, Pak SBY dan Pak Jokowi. Saya bisa menemani murid-murid saya mempresentasikan karya-karya mereka di hadapan presiden kita tercinta. Dan semoga ini menjadi jalan baik buat teman-teman yang lain, buat sahabat-sahabat berkebutuhan khusus yang lain, buat orang tua, supaya mempunyai harapan juga dan mempunyai kebahagiaan untuk menjalani hari-harinya bersama anak-anaknya. Karena ini juga dari yang saya lihat, anak-anak yang sukses dan berhasil itu karena cinta dari orang tua yang luar biasa. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Kita membahas pokok-pokok bahasan yang masih menggali bakat. Nanti saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke saya. Oke, sampai ketemu. Salam.